Shalom The Builders. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari saya ajak teman-teman untuk mari kita bangkit berdiri dan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Papa, terima kasih Tuhan buat sore hari yang indah ini Tuhan. Kami mau memuji muliakan nama-Mu Tuhan, kami mau dengar Tuhan, Tuhan mau ngomong apa kepada kami Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau memuji nama-Mu Tuhan dengan mulut kami. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ini doa dan pengucapan syukur kami. Amin. The Builders, bulan ini kita belajar, kita mau dengar firman Tuhan tentang percaya kepada Tuhan, tentang Allah yang setia. Mengapa kita percaya? Karena Dia adalah Allah yang setia, kesetiaan Tuhan. Ketika kita percaya bahwa Dia Allah yang setia, kita gak ragu, kita gak takut apapun yang terjadi di depan kita. Kita mau menyanyikan lagu ini, walau 1000 rebah di sisi kita, Dia tetap Allah penolong kita. Beserta dengan kami Tuhan, melalui segala sesuatu Tuhan. Kami gak perlu takut, kami gak perlu ragu, karena di setiap musim kami Tuhan, Engkau Allah yang bersama-sama dengan kami Tuhan.
Terima kasih Papa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
Shalom adik-adik youth, the builders. Bersyukur sekali buat hari ini kita akan sama-sama mengikuti kebaktian online. Tapi saya percaya meskipun kita kebaktian online, Yesus ada, Yesus hadir, Yesus bisa berkata-kata buat setiap kita. Makasih ya buat pengurus youth yang sudah berikan saya kesempatan. Tema khotbah saya hari ini adalah kesetiaan Allah. Yuk kita berdoa dulu yuk. Bapak terima kasih ya buat hari ini. Sebentar kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Yuk Tuhan ngomong buat setiap kami, khususnya buat anak-anak youth di tempat kami masing-masing. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, ngomong tentang kesetiaan. Kata dasarnya setia. Ngomongnya gampang, ngelakuinnya sulit banget. Nah, suatu kali ada dua orang yang lagi ngobrol. Bro, gimana caranya untuk menguji kesetiaan seseorang? Menguji kesetiaan ya. Kenapa jawabnya tidak mudah? Karena kalau kita mau menguji kesetiaan seseorang, salah satu indikatornya adalah waktu. Coba katakan waktu di rumah masing-masing. Ya, waktu. Waktulah yang akan membuktikan, waktulah yang akan menunjukkan orang itu setia atau tidak. Nah kalau kita ngomongin kesetiaan, kita harus belajar dari Tuhan sendiri. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang setia banget. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi saya cari bahan dulu nih. Menurut KBBI, setia itu artinya berpegang teguh pada janji atau pendirian. Jadi orang yang setia itu dia pegang benar janjinya. Dia pegang pendiriannya. Kalau dia sudah janji, dia pegang benar sampai itu ditepati. Dan dia akan menjaga itu. Yuk kita buka firman Tuhan di dalam Amsal 20. Amsal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6, yang sudah ketemu bilang aha. Oke, aha. Saya akan bacain ya. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Firman Tuhan seru banget loh. Banyak orang, lebih dari satu, lebih dari dua, mungkin ratusan, mungkin ribuan, mungkin juga jutaan. Gampang tuh nyebut diri baik hati. Ngomong baik hati itu gampang. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Berarti firman Tuhan ini mengatakan bahwa orang yang setia itu sudah menjadi, tanda kutip, barang yang langka. Kalau kita mengumpulkan 10 orang dan diuji kesetiaannya, jangan-jangan hanya 1 atau 2 orang saja yang setia. Kesetiaan bukan hanya sekedar ngomong, saya mau setia. Siapa yang sudah punya pacar? Angkat tangan. Mungkin pacarnya bilang gini, sayang, aku berharap hubungan kita akan langgeng terus ya. Percayalah bahwa aku adalah pria yang setia. Aku akan mendampingimu dalam suka dan duka. Meskipun hujan lebat, hujan rintik-rintik, hujan es, hujan batu, atau tidak hujan sama sekali. Cintaku akan selalu mengalir seperti sungai. Ngomongnya gampang. Ada banyak orang yang kecewa dengan janji-janji manusia. Firman Tuhan sudah kasih tahu nih, orang yang setia siapakah menemukannya. So, kalau adik-adik semua pengen cari jodoh. Oh nih, temanya melenceng nih Kak Andre. Enggak maksudnya begitu. Kalau kita mau cari jodoh, kita mau cari pasangan, sama bilang ini, salah satu faktor yang paling penting, setia. Setia sama siapa? Yang akan kita bahas lagi sebentar. Setia sama Tuhan. Kalau kita mau bahas tentang kesetiaan, saya tidak akan kasih ilustrasi atau contoh orang-orang di dunia ini. Atau tokoh-tokoh terkenal, atau motivator-motivator terkenal. Mereka bisa ngomong setia, mereka bisa ngomong bersemangat, mereka bisa ngomong banyak hal, tetapi beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian gak sama. Tapi kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Allah yang setia. Yuk kita buka Yohanes pasal 4 ya. Yohanes pasal 4.
ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Sudah ketemu ya? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus bilang makanannya melakukan kehendak Dia sampai selesai, sampai finishing well. Jadi kesetiaan adalah standarnya Yesus. Saya ulang, kesetiaan adalah standar Yesus. So kalau kita mau belajar jadi orang yang setia, belajarnya dari Yesus. Saya ingat sebuah lagu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus sudah menunjukkan kasih setianya dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Guys, saya mau bilang gini, kalau kita masih ada sampai sekarang, itu karena kebaikan Tuhan. Itu karena kesetiaan Tuhan. Kalau saya diizinkan menyaksikan kesetiaan Tuhan, Tuhan kau baik banget. Baik banget. Saya hamba Tuhan tapi seringkali saya gak setia. Saya hamba Tuhan tapi seringkali saya memberontak sama Tuhan. Seringkali kita melawan Tuhan. Seringkali kita mungkin juga menipu Tuhan. Kita curang sama Tuhan. Kita banyak curiga sama Tuhan. Tapi tahu, Tuhan tetap bilang gini loh. Aku tetap setia sama kamu. Karena itu naturnya Tuhan. Tuhan tidak bisa mengingkari hakikatnya sebagai Allah yang setia. Menyelesaikan pekerjaan, finish dalam bahasa Yunani, teleio, itu artinya harus ada sampai ke penggenapan. Kalau Yesus sudah janji, Yesus pasti genapi. Saudara punya pergumulan sudah berapa lama? Sebulan, 2 bulan, 2 tahun, 3 tahun. Saya juga punya pergumulan bertahun-tahun. Dan saya bilang, Tuhan kau setia, kau menjawab doa tepat pada waktunya lebih dari yang saya pikirkan. Dan emes. Keren banget. Coba di rumah masing-masing kesetiaan Allah itu teruji. Ya. Kesetiaan Allah itu teruji. Kalau ngomongin tentang teleio, tentang menggenapi, tentang finish. Itu seperti seorang yang berenang, baru belajar berenang. Pernah belajar berenang? Atau lagi belajar berenang kan biasanya antara bagian sini sama pojok kolam itu ya. Yang baru belajar berenang tuh biasanya pengen banget bisa berenang sampai ke pojok. Nah orang yang berenang, yang baru belajar kadang-kadang mikir, saya tenggelam gak ya? Pakai gaya bebas, gaya kupu-kupu atau gaya apa? Itu biasanya berjuang gak bisa-bisa. Wah, dikit lagi, berapa meter, 5 meter lagi, 4 meter lagi, 3 meter lagi, yang bertenggelam 2 meter lagi, 1 meter lagi. Tahu gak? Waktu tangannya mencapai pojok, finish. Yang tadi di belakang mau tenggelam, terlewati Bo. Saya bilang ngomongin tentang finish gak mudah. Yesus juga gak mudah. Filipi 2 yuk. Kita buka di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8, saya akan bacakan gini bunyinya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini keren. Ini keren. Firman Tuhan bilang gini, walaupun dalam rupa Allah, tuh standarnya Yesus, ada rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, berarti kan
Allah sendiri, setara dengan Allah, bilang itu sendiri, sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebenarnya Yesus kalau mau, aku bisa mengirim malaikat dari surga untuk menjagaku. Tapi tidak dipertahankan itu. Bahkan firman Tuhan bilang gini, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Seringkali manusia baru punya handphone baru, yang biasanya sembunyi-sembunyi di bawah, tahu? Sembunyi di bawah. Handphonenya baru nih, handphonenya baru. Handphonenya baru. Baru handphone. Punya perhiasan baru. Oh, punya cincin yang baru. Apa kabar? Apa kabar coy? Apa kabar? Dilihatin. Padahal gak seberapa. Yesus yang adalah Tuhan. Firman Tuhan bilang mengosongkan dirinya. Bahkan mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam keadaan sebagai manusia, bayangkan rela menjadi manusia. Bahkan tanda kutip sedikit lebih rendah dari manusia. Kenapa? Mati di kayu salib. Yesus adalah teladan yang sempurna di dalam kesetiaan. Saya ulangi lagi, Yesus adalah teladan yang sempurna di dalam kesetiaan. Kitab Roma mengatakan 3 tingkatan, yang pertama yang baik, yang kedua yang berkenan kepada Allah, yang ketiga adalah yang sempurna. Dan Yesus memenuhi standar itu. Bukan hanya sekedar berkenan kepada Allah, tetapi yang sempurna. Itulah sebabnya kalau kita mau belajar tentang kesetiaan, belajarnya dari Yesus. Yesus mempraktekkan puncak tertinggi dari kasih dan kesetiaan. Jadi saudara, luar biasa loh kesetiaan Allah itu. Coba saya mau ajak kita mengevaluasi hidup kita hari-hari ini. Sungguhkah kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan? Oh Tuhan, saya setia Tuhan. Saya setia. Sampai ada orang yang pengen belajar setia. Anaknya dikasih nama Setia Huta Barat. Wah, kurang setia apa lagi? Kita bersyukur. Kenapa Yesus bisa seperti itu? Karena Yesus mengasihi setiap kita. Dan tadi firman Tuhan mengatakan, yuk kita belajar. Supaya kita sungguh-sungguh belajar setia di hadapan Tuhan, dan Tuhan sudah menunjukkan kesetiaannya itu. Filipi 2 ayat 5 bilang gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. So, kalau hari ini kita belajar kesetiaan Allah, kita bukan hanya sekedar belajar, punya kemampuan, punya informasi, tetapi selanjutnya kita juga mau belajar untuk setia. Kita juga mau belajar untuk setia. Tuhan, aku mau belajar setia sama Tuhan. Bagaimana dengan waktu-waktu kita? Kita mengelola waktu-waktu kita. Kalau orang-orang di luar sana, waktunya habis buat Netflix, habis buat podcast, habis buat apa lagi? TikTok. Saya nggak bilang, yuk kita baca Alkitab 1 hari minimal 50 pasal. Saya nggak bilang gitu. Tapi kita bertanggung jawab. Amsal tadi bilang loh, orang yang setia siapa yang menemukannya? 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Ini firman Tuhan keren banget. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jika manusia tidak setia, Tuhan tetap setia. Tapi kalau manusia bilang apa? Aku mau setia sama kamu kalau kamu baik sama saya. Aku mau maafin kamu kalau kamu berubah yang bagian ini dan bagian itu.
Aku mau dekat sama Tuhan kalau kamu menunjukkan caranya. Aku mau lakukan ini kalau syaratnya A, B, C sampai Z itu manusia. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan kalaupun manusia tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkali dirinya. Setia. Oh my God. Kita harus jujur mengakui di hadapan Tuhan. Guys, anak-anak youth, hari ini sudah setia belum? Kalau belum, jangan khawatir, Tuhan tetap setia. Tapi tetap, yuk kita mau datang sama Tuhan. Jangan kita jalani hidup cuma begitu-begitu saja. Kita mau betul-betul menunjukkan Tuhan, aku mau mengikuti kehendak Tuhan. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita mau seperti Yesus, Allah yang setia. Amin. Saya gak akan panjangkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Tapi saya mau ajak kita semua untuk kita sungguh-sungguh. Kita mau datang, Tuhan ampuni kami Tuhan. Aku seringkali tidak setia. Sama tutup dengan sebuah pantun. Kalau lapar, cepatlah makan. Pakai telur dan kecap saja. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dia Allah yang setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu mulia, Bapa kau setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran Tuhan saat ini. Kami sungguh bersyukur kami punya Bapa yang setia. Meskipun seringkali kami tidak setia, tetapi Kau tidak bisa menyangkali keberadaan Tuhan sebagai Allah yang setia. Tuntun kami Bapa supaya kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Sama seperti Yesus, pekerjaannya adalah melakukan kehendak Bapa. Dan kami mau belajar pekerjaan kami, aktivitas kami, pemikiran kami, ide-ide, setiap program apapun itu Tuhan, melakukan kehendak Tuhan biar Tuhan disenangkan. Hamba berdoa buat anak-anak youth dimanapun berada, bila berkat-berkat Tuhan atas setiap kami. Nah, saat ini kami juga mau berdoa buat anak-anak youth dimanapun berada, baik yang masih sekolah, kuliah atau bekerja. Bila kasih Tuhan atas setiap kami, kita mau terima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang istimewa, cinta kasih yang tiada duanya, yang mengasihi engkau sampai kapanpun. Diberkatilah sekolahmu, diberkatilah kuliahmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah dengan setiap apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, kasih yang suci dan murni dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, beserta kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.